B. Menjatuhkan pidana denda masing-masing terdakwa korporasi sebesar 1 miliar rupiah. C. Menjatuhkan pidana tambahan kepada yang pertama terdakwa Permata Hijau Group untuk membayar uang pengganti sebesar 937 miliar 558.181.691 rupiah 26 sen. Yang kedua, terdakwa Wilmar Group untuk membayar uang pengganti atas kerugian perhitungan negara sebesar 11 triliun 880 miliar 351 juta 802.619 rupiah. Yang ketiga, terdakwa Musim Mas Group untuk membayar uang pengganti atas kerugian perekonomian negara sebesar 4 triliun 890 miliar 938 juta 943.000 dan 94 rupiah, 1 sen. Ini tuntutan JPU. Kemudian terhadap tuntutan tersebut, masing-masing terdakwa korporasi diputus oleh majelis hakim, yaitu terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan terkait dengan putusan konslah tersebut, penyidik menemukan fakta dan alat bukti bahwa MS dan AR melakukan perbuatan pemberian suap dan atau gratifikasi kepada MAN sebanyak, diduga sebanyak 60 miliar rupiah, di mana pemberian suap tersebut atau gratifikasi diberikan melalui BG. BG tadi saya sebut panitera. Pemberian ini dalam rangka pengurusan perkara dimaksud agar majelis hakim yang mengadili perkara tersebut memberikan putusan konslah. Jadi perkaranya tidak terbukti, walaupun secara unsur memenuhi pasal yang didakwakan, tetapi menurut pertimbangan majelis hakim bukan merupakan tindak pidana. Teman-teman wartawan yang saya cintai, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap BG, MS, AR, dan MAN pada hari ini Sabtu tanggal 12 April 2025, penyidik Kejaksaan Agung ini banyak ya, menetapkan 4 orang tersebut sebagai tersangka karena telah ditemukan bukti yang cukup terjadinya tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun keempat orang tersebut masing-masing adalah: 1. Tersangka WG yang bersangkutan selaku Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi saat ini jabatan yang bersangkutan adalah Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penetapan nomor 21 tanggal 12 April 2025. Kemudian yang kedua, tersangka MS. Yang bersangkutan adalah seorang advokat. Penetapan tersebut berdasarkan surat nomor 22 tanggal 12 April 2025. Kemudian yang ketiga adalah AR, juga sebagai advokat. Dengan penetapan nomor 23 tanggal 12 April 2025. Dan yang terakhir adalah MAN. Yang bersangkutan saat ini menjabat selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan penetapan nomor 24 tanggal 12 April 2025. Adapun pasal yang disangkakan untuk tersangka WG diduga melanggar ketentuan pasal 12 huruf A, junto pasal 12 huruf B, junto pasal 5 ayat 2, junto pasal 18, junto pasal 11, junto pasal 12 huruf B besar, junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 31, nomor 20 tahun 2021, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian untuk tersangka MS dan AN, yang bersangkutan disangka melanggar ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf A, junto pasal 5 ayat 1, junto pasal 13, junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2001 ya. Kemudian yang ketiga,